Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia guru hebat Indonesia. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Saya sebagai guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam setiap aktivitas yang saya lakukan harus dapat menggambarkan nilai-nilai tersebut. Adapun kegiatan saya sebagai guru penggerak ke depannya antara lain: yang pertama, tugas pokok saya sebagai guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan penilaian. Selain itu, saya sebagai guru juga memiliki tugas untuk membimbing atau melatih murid, serta melaksanakan tugas tambahan lainnya. Pembelajaran yang saya laksanakan merupakan pembelajaran yang membuat murid tertarik dan senang dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari, memberikan motivasi, menyampaikan manfaat pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, menyisipkan game-game kecil dalam pembelajaran, dan melaksanakan penilaian dengan memanfaatkan berbagai platform digital sesuai dengan zaman mereka saat ini. Pembelajaran yang dilaksanakan harus dapat mengakomodir karakteristik murid yang beragam dengan memberikan konten atau materi pembelajaran yang variatif, baik video, buku, maupun sumber belajar yang tersedia pada website atau internet. Kemudian, pembelajaran yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan selaras dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Selain itu, pembelajaran yang dilaksanakan dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik murid, terutama budaya kerja di IDUKA. Misalnya, membuang barang yang tidak diperlukan, meletakkan barang atau peralatan pada tempatnya, menjaga kebersihan, merawat fasilitas yang ada, dan kedisiplinan. Hal-hal tersebut menggambarkan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Untuk mewujudkan pembelajaran sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, saya harus melaksanakan pengembangan diri secara mandiri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Kegiatan ini meliputi pelatihan pengembangan kompetensi pedagogis seperti pengembangan pembelajaran, membuat media dan sumber belajar, pengembangan asesmen murid, dan lain-lain. Pelatihan pengembangan kompetensi profesional saya baik berupa upskilling maupun reskilling sesuai mata pelajaran yang saya ampu serta mengikuti uji sertifikasi keahlian. Pengembangan diri ini dapat saya ikuti baik secara daring atau luring. Saya juga secara mandiri dapat meningkatkan kompetensi saya dengan belajar mandiri melalui berbagai sumber belajar yang tersedia, antara lain buku, website, blog, YouTube, praktik baik dari guru lain, praktisi, hingga para expert di bidangnya. Di samping dengan melakukan pengembangan diri untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di setiap kegiatan yang saya lakukan, baik dalam melaksanakan pembelajaran maupun pengembangan diri, saya senantiasa melakukan refleksi, memanfaatkan pengalaman-pengalaman dalam kegiatan yang saya lakukan sebagai pembelajaran positif sehingga saya dapat melaksanakan peran dari waktu ke waktu. Misalnya, refleksi bersama murid setelah pembelajaran dilaksanakan, refleksi dari hasil supervisi atau penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun rekan sejawat lainnya, meminta rekan sejawat untuk memberikan umpan balik dari setiap kegiatan yang saya laksanakan. Hasil refleksi ini harus segera saya tindak lanjuti dengan melakukan tindakan nyata sebagai bentuk perbaikan.
Hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dengan membangun kolaborasi antara seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, seperti orang tua murid dan komite sekolah, komunitas guru, dinas pendidikan, organisasi profesi, hingga IDUKA. Menjalin dan merealisasikan kerjasama antara pihak sekolah dengan IDUKA dalam hal kelas industri, penyelarasan kurikulum, guru tamu, magang guru, praktik kerja lapangan, uji sertifikasi keahlian, bursa kerja khusus, dan kerjasama lainnya. Dalam hal pembelajaran, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat lainnya menyusun rencana pengembangan pembelajaran, mulai dari RPP hingga perangkat penilaian. Selain itu, memberikan pengimbasan kepada guru di sekolah terkait pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, pengembangan pembelajaran berbasis proyek atau produk, membuat media pembelajaran dengan platform digital, melakukan penilaian berbasis digital, dan kegiatan lainnya. Setelah nilai mandiri, reflektif, dan kolaboratif, selanjutnya saya sebagai guru penggerak harus memiliki nilai inovatif yang mampu senantiasa memunculkan gagasan segar, tepat guna, dan pantang menyerah, serta jeli melihat peluang, potensi yang ada di sekitar untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kegiatan yang saya lakukan antara lain membuat media pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian berbasis digital, seperti membuat simulator sederhana yang akan memudahkan murid memahami sebuah konsep dari materi yang dipelajari yang akan digunakan dalam pembelajaran, membuat video materi pembelajaran, membuat instrumen penilaian dengan aplikasi Quizizz, Kahoot, dan lain-lainnya, melaksanakan pembelajaran dengan metode menarik dan menyenangkan bagi murid, seperti menggunakan metode TGT dan metode-metode lainnya sehingga dapat membangun semangat murid dalam belajar. Memanfaatkan berbagai platform digital dalam upaya menumbuhkan dan melatih kreativitas dan komunikasi murid dalam menyampaikan hasil pembelajaran atau gagasan-gagasan mereka. Demikian gambaran dari saya sebagai guru penggerak di masa depan. Selamat dan bahagia guru hebat Indonesia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.